Anies itu, masa kita mau SEA Games ya? Iya. Selokan itu ditutup pakai terpal hitam, udah itu aja. Jaring hitam terus. Gue baru pulang kerja, terus gue liat konten, ada yang bilang katanya busnya disabotase sama paslon lain. Ku tengok-tengok kayak gak abis-abis kerja kau ini ya. Kita mau menjaga iklim demokrasi yang sehat. Bukankah semua harus kasih kesempatan yang Pak Anies, saya cuma mau ngingetin aja ya Pak, jangan sampai drama Videotron kemarin itu terulang kembali. dengar laporan-laporan tentang pembatalan sepihak atas bis-bis itu. Bus relawan Amin untuk kampanye akbar di JIS disabotase. Kalau cuma bangun-bangun Biar dibaca. apa lagi? Coba apa lagi? Banyak Jakarta prolet prestasi. Prestasi apaan? Terus lanjut. Terus karena retorika berat, tentu kalau presiden kita sedang rapat bersama negara lain, Indonesia nggak cuma pelongo-pelongo tapi juga ikut andil bersuara dalam rapat. Nggak seperti pimpinan kita yang sedang menjabat sekarang sampai berkali-kali absen di rapat PBB. Sudah tahulah pastikan kalau nggak ikut rapat gimana penilaian negara lain. Yang dibahas Gibran. Nah itu, karena kan Pak Jokowi itu jadi host di G20 ASEAN. Bukan berarti Lawan dulu. Sabar. Belum selesai, sabar, tenang ya. Masih ada lagi? Tunggu dulu. Tunggu, aku ada. Pak Anies itu, masa kita mau SEA Games ya? Iya. Selokan itu ditutup pakai terpal hitam, udah itu aja. Jaring hitam terus duit anggarannya belum. udah, Deo, satu lagi Deo. Tunggu, Diam dulu. Karya orang besar mana yang cuma warna-warna genteng, Cok? Cuma karya Anies kau tuh, kenapa gitu mau pilih? Warna-warna genteng. Bambu dia pahit. membaca. Endingnya busuk kan si bambu tuh kan. Iya, nanti kan genteng kita warna-warni. Jadi kalau naik pesawat warna-warni. Nampaknya warna-warni kalau kita siang naik pesawat kan. Wih, indah. Ju sini kau Ju. Ju Ya. Prabowo Anies. Ya Allah, aku takut kali loh di video ini. Cepat, apa lagi? Sabar dulu, sabar. Kunci motor aku tadi. Apa lagi? Cepatlah sini, ha. Awas lah kau, Ju. Nih katanya nih. Dua Ju. Woi, diam. Ya cepatlah. Satu. Ah. Nggak etis aja seorang calon presiden joget-joget di acara formal. Wih, lebih gak etis mana yang gak mau salaman sama apanya, Cok, lawan bicaranya. Tunggu dulu. Gak etis mana sama dia yang menjatuhkan capres Iya lawannya. Betul. Pakai data lagi dia untuk menjatuhkannya. Betul. Udah jelas. Diam ya. Saya hanya Masa dia pimpinan nggak tahu sidang. undang-undang? Saya hanya pimpinan sidang membacakan data. Capek kali aku nengoknya. Kalau kita jadi ASN enak nih. Ini kalau kita ASN Grup mana tuh? Kok apa kali grup pemikirannya? Rendah Kan dulu pemikirannya. SDM-nya rendah. Oke baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya tadi baru kita lihat ya, kalau ada salah satu mungkin pendukung Anies yang bisa dibilang lagi disadarkan ya, lagi disadarkan oleh pendukung Pak Prabowo ya guys. Lucu emang ya. Tetapi memang agak susah sekali lah, memang agak sulit kalau mau menyadarkan pendukung Anies ini ya, tetap ngeyel ya, tetap pendukung tetap Pak Anies lah yang paling bagus ya, padahal sudah dikasih data ya, prestasi Anies waktu SEA Games itu menutupi apa yang ada di Jakarta itu, kali-kali yang ada di Jakarta itu bukan diberesin ya, kalinya itu bukan dibuat jernih tapi malah ditutupin ya guys. Tapi apapun lah, tadi kita lihat memang ada satu mbak-mbak itu yang bisa dibilang dikeroyok untuk disadarkan lah gitu ya guys. Nah baik, kita beralih ke berita lain yang terbaru ya guys. Di sini kita lihat ada Pak Anies ya yang mengatakan disabotase ya, karena ya kita dengar Anies akan mengadakan kampanye di JIS kalau nggak salah saya ya, kampanye akbarnya terakhir dan katanya ada disabotase oleh pihak lain ataupun calon lain ya guys. Dan nanti kita dengar komentar netizen ya guys. Jadi bus yang ditempah mungkin oleh relawan Pak Anies ini dibatalkan sepihak katanya ya. Tetapi di situ Pak Anies mengatakan, berstatement seolah-olah pemerintahlah yang menjegal bus-bus tersebut ataupun ada pasangan-pasangan calon lain yang mencegal bus-bus itu. Waduh, kita dengar dulu ini tanggapan-tanggapan netizen tentang
bos yang membatalkan ataupun bisa dibilang disabotasi ya guys. Gue baru pulang kerja, terus gue liat konten, ada yang bilang katanya busnya disabotase sama paslon lain. Ku tengok-tengok kayak gak habis-habis kerja kau ini ya. Entah bus lah yang kau permasalahkan, nanti entah apa pula yang dipermasalahkan lagi. Sekarang bus. Kemarin si Ganjar ngomongin kayu yang buat IKN itu dikemanakan, kayu yang buat food estate itu dikemanakan. Udah kayu pula yang dibahasnya. Keluar kau udah maku kan? Ya udahlah gitu, pemilu tuh udah mau habis, bentar lagi udah mau tanggal 14 Februari. Kayaknya itu susah banget gitu ya. Sesusah itu kah mewujudkan pemilu yang damai itu tanpa kau pakai ngomong berkuar. Kalau kau memang merasa busmu disabotase, pendukungmu yang bilang macam itu ya, pendukungmu yang ngomong kayak gitu, kau cari orangnya. Cari orangnya siapa yang sabotase ini, cari orangnya, panggil, laporan ke Bawaslu, laporan ke KPU. Apa susahnya? Kayak kemarin ada relawan Mahfud Ganjar ditangkap polisi itu kan gara-gara apa itu? Menyebar hoax apa fitnah itu nggak tahu aku. Oh iya. Jadi kok kau merasa disabotase, panggil lah orangnya, kau cari, laporkan ke KPU, ke Polres kalau perlu. Kok gitu, kok repot kali muncung kau itu. Nanti apalagi yang mau disalahkan siapa lagi? Masih banyak pasti aku lihat yang mau kau cari kan buat nyalain 02 terus kan, pendukungnya ini juga kan. Benar. Becak listrik juga, aku yakin pasti becak listrik nanti dipermasalahkan lagi juga sama orang-orang ini. Kemarin yang Cilincing itu ternyata beritanya nggak kayak gitu kan, hoax tuh, ternyata salah. Iya. Kemarin makan bakso, kalian juga yang kepanasan. Orang yang makan bakso, kalian yang kepanasan. Entah potak kau itu kubuat dari apa, nggak ngerti lagi aku. Nanti nih lama-lama semut di rumah kau mati aja nih, salahkan Pak Prabowo itu pasti. Tengoklah, aku tuh sampai heran, kau tuh dibuat sakit hati apa sama Pak Prabowo sampai segitu bencinya kau sama orang ini ya. Aku nggak suka-sukanya sama Anies ya, gak ada aku nyebar-nyebarin kejelekan Anies. Kayak misalkan aku ngomong, Anies itu kan kayak gini, Anies nih beraknya sembarangan, Anies nih kayak gini, nggak ada aku ngomong kayak gitu. Dan sampai aku tuh heran ya, ada pendukung 01, 03 itu yang bela-belain datang ke setiap event, ke setiap konser yang diadain sama 02. Dateng dia orang ini, datang buat videoin, buat bikin konten seolah-olah yang datang tuh sepi. Padahal datang berbludak, padahal datang banyak kali yang datang itu. Tapi mereka bela-belain datang pagi-pagi, biar apa? Biar orang-orang tengok kalau konsernya sepi. Percaya orang-orang, percayalah. Percaya orang-orang tuh. Heran aku. Dengar laporan-laporan tentang pembatalan sepihak atas bis-bis itu. Bus relawan Amin untuk kampanye akbar di JIS disabotase. Kata Anies, cara seperti ini apa mau terus dibiarkan? Kalau kita ngomong-ngomong saja, anak kecil pun bisa ngomong-ngomong saja, Mas Anies. Tunjukkan bukti deposit dan tunjukkan bukti pembayaran lunas. Busnya bus apa dan siapa yang menyabotase? Jangan dikit-dikit salahnya Jokowi, dikit-dikit salahnya Pak Prabowo. Kalau ngomong itu jangan ngomong-ngomong yang selalu menyesatkan. Gunakan data dan perlihatkan bukti. Kalau terbukti ada yang mensabotase, sebutkan namanya, proses. Presiden boleh berkampanye dan itu ada di dalam undang-undang yang memperbolehkannya. Jangankan sekelas presiden yang berpihak, Tuhan pun akan berpihak kepada hambanya yang menurut Tuhan itu baik dan menurut Tuhan itu layak. Salam dari TKN Koprabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Kita mau menjaga iklim demokrasi yang sehat. Bukankah semua harus kasih kesempatan yang Pak Anies, saya cuma mau ngingetin aja ya Pak, jangan sampai drama Videotron kemarin itu terulang kembali. Saya masih ingat betul loh statementnya Bapak seperti apa menanggapi Videotron yang di take down kemarin. Bapak bawa-bawa demokrasi kita yang sudah carut marut gitu ya. Nah sekarang statement Bapak seperti ini lagi. Coba deh Pak, sebelum memberikan statement, tim Bapak ini cross check dulu gitu ke lapangan, kenapa, ada apa gitu. Ya kalau memang sekiranya ada ancaman, buktinya cukup, laporkan Pak gitu. Jangan sampai kejadian kayak Videotron kemarin nggak jadi lapor, karena memang nggak sesuai dengan tuduhan pendukung-pendukung Bapak gitu loh.
nyalahin pemerintah, dikait-kaitkan dengan 02 gitu. Ya, coba di cross check dulu Pak. Ya, barangkali belum full payment gitu, jadi busnya nggak mau berangkat gitu ya. Atau gini Pak, nggak usah khawatir ya. Pendukung Bapak ini kan masih punya alat transportasi yang dimiliki hampir setiap orang seperti kata Bapak. Ya, tinggal jalan kaki Pak. Jalan kaki rame-rame nggak berasa kok Pak sampai Jakarta gitu. Ya, makasih Bapak. Oke baik guys, itu dia ya tanggapan netizen daripada TikTok ya, yang mengatakan Anies ini seolah-olah mengatakan bisnya disabotase oleh pihak lain ya. Tetapi di sini netizen berkomentar, ya kalau benar ya disabotase ya tunjukkan bukti pembayarannya sudah, apakah full payment ataupun masih belum ya kan. Ya mungkin busnya itu belum dibayar ya guys, makanya mereka membatalkan ya kan, bukan presiden ataupun pemerintah yang mencegal ataupun Pak Prabowo yang melarang ya kan. Mungkin saja karena belum lunas ataupun belum dibayar dulu ya. Kalau boleh bayar dulu lah kan, itu kata netizennya. Kalau boleh bayar dulu, kalau benar-benar disabotase ya tunjukkan buktinya ya kan. Senang aja, jangan seolah-olah tiba-tiba muncul di media sosial, saya bis saya disabotase oleh pihak lain, bla 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 ya. Jangan omong-omong terus ya guys. Tetapi oleh kubu satu ini memang hal-hal yang seperti ini mereka suka menggoreng, seperti videotron yang kemarin ya. Aduh kalian tahulah ya kan. Digoreng sedemikian seolah-olah pemerintah ini tidak adil ya kan, seolah-olah ada yang mencegal Anies memasang videotron ya kan, padahal salah mereka sendiri ya kan. Oke lah ya guys, emang omongan Pak Anies ini memang tidak pernah benar dan selalu memakan ludahnya sendiri. Oke, ini video terakhir yang saya akan tampilkan, yang saya akan reaction ya guys. Kalian lihat sendiri ya guys, bagaimana omongan Anies itu lain dulu, lain sekarang, lain dulu, bahkan lain mungkin sekarang lain, besok lain ya guys. Tapi apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 02 atau 03 atau malah oposisi saja? Oh, saya tidak pernah berencana untuk menang satu putaran. Oh, you see this guy? Number one bullshit guy. He do the wee woo. Kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan meyakini ia bersama Muhaimin Iskandar bisa memenangi Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Keyakinan Anies disampaikan saat menyapa Gus Imin dalam acara BIMTEK anggota legislatif fraksi Nasdem seluruh Indonesia. Anies percaya ia bersama Gus Imin bisa memenangi Pilpres 2024 1 putaran. Yang saya hormati calon Wakil Presiden Pak Abdul Muhaimin Iskandar. 1 putaran? Insya Allah. Memang betul, kami nggak pernah. Coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran ke 1 putaran, 2 putaran. 1 putaran, 2 putaran. 1 putaran, 2 putaran. Guys, ya memang inilah yang bikin saya tidak memilih Amin ya ataupun Anies ya. Ya, karena bicaranya itu ya tidak pernah benar. Kadang-kadang bicaranya yang tahun lalu Anies sanggah sendiri di tahun yang akan datang ya guys. Mungkin semalam berbicara tentang ini, maka besok Anies menyanggahnya kembali ya guys. Kayak orang pikun aja Pak Anies ini ya guys. Nah itu yang sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak memilih Anies, karena memang dia hanya pinter mengelola ataupun merangkai kata-kata saja ya. Bahkan saking pinternya mengolah kata-kata, apa yang dikatakan kemarin lupa ya. Waduh. Oke guys, mungkin kalian bisa berkomentar apa pendapat kalian tentang video Pak Anies yang katanya bisnya disabotase. Kalian bisa berkomentar. Dan
Gimana menurut kalian tentang Anies ini? Apakah benar-benar orang yang benar-benar pandai bersilat lidah saja, ataupun suka menjilat ludahnya sendiri, ataupun gimana ya? Cuman omon-omon saja ya guys. Kalian bisa berkomentar, dan mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Ya, sekali lagi, setiap video saya akan meyakinkan diri saya dan meyakinkan Anda semua ya, kalau Prabowo Gibran pasti menang satu putaran ya guys, insya Allah ya guys. Dan mungkin sekian video kali ini, insya Allah kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.